Assalamualaikum, halo guys, apa kabar semua? Aku Adina Nusa Fitri dari Prodi Sastra Indonesia kelas A dengan NIM 0301042201. Nah, di sini aku bakal ngajakin kalian buat cari tahu soal isu-isu Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia. Jangan kemana-mana ya, tonton terus video ini sampai habis. Bentar. Sebelum aku ngelanjutin video ini, kan sekarang masih suasana lebaran kan ya. Di sini aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika Dinda dan sekeluarga punya salah, mohon dimaafkan ya. Nah, sekarang lanjut pembahasan ya. Yang pertama, aku awali dari viralnya sholat Id yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun, yang dimana pria dan wanita berada di satu saf. Warganet dihebohkan dengan proses sholat Idul Fitri yang diduga dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun yang berada di Kabupaten Indramayu. Dalam postingan akun Instagram Kepanitiaan Al-Zaitun pada hari Sabtu tanggal 22 tahun 2023 terlihat saf sholat yang dibuat berjarak serta ada jamaah perempuan yang terlihat di barisan paling depan. Dalam foto lainnya terlihat jamaah perempuan tersebut masih terlihat di barisan paling depan untuk mendengarkan khutbah. Dokumen itu diperkuat video yang diunggah oleh akun YouTube yang bernama Al-Zaitun Official yang berjudul Al-Zaitun Khutbah Al-Fitri 1444 Hijriah. Video tersebut menampilkan perempuan itu masih terlihat duduk di barisan depan bersama jamaah laki-laki lainnya. Saat khutbah oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gemilang berlangsung. Video berdurasi 1 jam lebih itu diunggah pada Sabtu tanggal 22 bulan April 2023. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu, Kiai Haji Santori mengaku tidak memahami tata cara peribadatan yang dilakukan Pondok Pesantren Az-Zaitun, termasuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang menuai kontroversi. Terkait saf sholat berjamaah termasuk sholat Idul Fitri, Kiai Haji Santori mengatakan seharusnya jamaah perempuan itu berada di bagian belakang jamaah laki-laki, meskipun secara hukum tidak haram dan tidak membatalkan sholat. Selain itu, Santori menyoroti renggangnya jarak antar jamaah. Santori mengatakan saat ini tidak ada imbauan tentang aturan sholat seperti saat pandemi COVID-19, sehingga seharusnya jarak dalam barisan lebih rapat. Diakui oleh Santori jika Pondok Pesantren Al-Zaitun yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu terkesan tertutup bahkan eksklusif, sebab sampai sejauh ini tidak ada instansi yang diterima oleh MUI. Dengan adanya praktek sholat Idul Fitri 1944 Hijriah yang beredar, MUI pun tidak bisa berbuat banyak atau melakukan intervensi terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dijelaskan Santori, MUI pernah mendatangi Pondok Pesantren Al-Zaitun, namun dalam kunjungannya pihaknya tidak mendapatkan penjelasan yang pasti, mulai dari sumber dana hingga faham atau aliran yang diajarkan di pondok pesantren itu. Sementara itu, Sekretaris Ulama Indonesia Jawa Barat, Rafani Ahyar, menegaskan tata cara sholat Idul Fitri yang digunakan Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak sesuai hukum Islam. Nah, mengenai kasus ini, MUI bakal menelusuri kejadian tersebut. Dan hingga saat ini, upaya Detik Jabar konfirmasi ke Sekretariat Pondok Pesantren Al-Zaitun melalui pesan WhatsApp terkait kasus tersebut belum mendapatkan jawaban. Nah, sekarang kita akan bergeser ke pembahasan selanjutnya. Tonton terus ya guys, sampai habis. Nah, kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini kayak panas banget?
terus kayak gerah banget, kayak kerasa dunia itu kayak panas. Nah, di sini aku akan membahasnya. Sekarang aku mau membahas suhu panas di Indonesia bukanlah gelombang panas. Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak masuk dalam kategori gelombang panas. Hal tersebut merujuk kepada karakteristik fenomena maupun karakteristik pengamatan suhu. Fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia belakangan jika ditinjau secara lebih mendalam secara karakteristik fenomena maupun secara indikator statistik pengamatan suhu, tidak termasuk ke dalam kategori gelombang panas karena tidak memenuhi kategori-kategori tersebut. Demikian pernyataan Dwi Korita. Secara karakteristik fenomena udara panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadi setiap tahun, sehingga potensi suhu udara seperti ini juga dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya. Sedangkan secara indikator statistik suhu kejadian, lonjakan suhu maksimum yang mencapai 37,2 derajat Celcius melalui pengamatan stasiun BMKG di Ciputat pada pekan lalu hingga terjadi satu hari, tepatnya pada tanggal 17 April 2023, suhu tinggi sudah turun dan kini suhu maksimum teramati berada dalam kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius di beberapa lokasi. Variasi suhu 34 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius untuk wilayah Indonesia masih dalam kisaran normal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pernyataan Dwi Korita. Secara klimatologi, dalam hal ini untuk Jakarta pada bulan April, Mei, Juni adalah bulan-bulan di mana suhu maksimum mencapai puncaknya. Dan selain pada bulan Oktober dan November. Lebih lanjut, Dwi Korita menjelaskan mengenai kategori suhu udara panas yang dibahas oleh berbagai media. Suhu panas itu juga dikaitkan dengan fluktuasi radiasi ultraviolet atau yang biasa disebut UV. Dwi Korita menjelaskan besar kecilnya radiasi UV yang mencapai permukaan bumi memiliki indikator nilai indeks UV. Indeks ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 0 sampai 2, 3 sampai 5, 5 sampai 7, 8 sampai 10, dan 11 ke atas yang tergolong ekstrim. Secara umum, pola harian indeks ultraviolet berada di kategori rendah di pagi hari, mencapai puncaknya di kategori tinggi, sangat tinggi, hingga ekstrim. Ketika intensitas radiasi matahari paling tinggi di siang hari antara waktu 12 sampai 15 waktu setempat. Nah, kita akan next pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Tonton terus video ini sampai habis ya. Nah, pembahasan selanjutnya ini aku akan membahas sesuatu yang pasti teman-teman udah tahu semua. Yang kalau nggak salah pas di bulan puasa, yaitu tentang gerhana matahari hibrida pada tanggal kalau nggak salah 20 April 2023. Tonton terus penjelasannya ya teman-teman. Setelah 7 tahun, gerhana matahari total kembali bisa disaksikan di Indonesia. Gerhana matahari berlangsung pada Sabtu 20 April 2023, tepatnya pada bulan puasa kemarin ya teman-teman. Pasti semua udah tahu beritanya. Namun, gerhana matahari kali ini hanya bisa disaksikan di wilayah timur Indonesia. Sisanya di seluruh wilayah Indonesia, kecuali ujung barat Sumatera, akan bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian.
Gerhana matahari total yang bisa disaksikan di Indonesia itu merupakan gerhana matahari hibrida pada 20 April 2023. Gerhana matahari hibrida adalah tipe gerhana yang merupakan gabungan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Dengan satu tempat hanya bisa menyaksikan satu jenis gerhana saja. Kedua lintasan ujung gerhana matahari hibrida akan mengalami gerhana matahari cincin, sedang daerah di tengahnya akan mengalami gerhana matahari total. Lintasan gerhana matahari hibrida ini memiliki lebar maksimum 49 km dan terentang sejauh ribuan kilometer. Gerhana ini dimulai saat matahari terbit di bagian kepulauan vulkanik daratan selatan dan Antartika Prancis di selatan Samudra Hindia dan Tenggara Afrika. Kemudian jalur gerhana menyusuri Samudra Hindia hingga akhirnya tiba di Tanjung Exmouth dan Pulau Barrow di Australia Barat dan menyapu sisi timur leste. Setelah itu, baru lintasan gerhana memasuki wilayah Indonesia. Daratan pertama di Indonesia yang dilintasi gerhana adalah Pulau Kisar. Kata Kepala Observatorium Bosca Premana W. Premadi, Kisar termasuk pulau terdepan dan terpencil di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dari Kisar, jalur gerhana bergerak melalui sisi tenggara Laut Banda dan melalui sejumlah pulau kecil di Maluku Barat Daya. Lintasan gerhana terus menyusuri lautan hingga kembali melalui daratan bagian utara Kepulauan Batu Bela, Seram bagian timur Maluku. Setelah melalui timur Laut Seram, jalur gerhana memasuki daratan Paruburu, Papua. Keseluruhan proses gerhana berlangsung selama 5 jam 25 menit, tetapi total gerhana hanya terjadi selama 1 jam 16 detik dan puncak terbaik gerhana terjadi di selatan timur leste pada pukul 13.18 WIB. Terjadinya gerhana di tempat lain harus disesuaikan dengan waktu setempat, termasuk wilayah lain di Indonesia yang hanya bisa melihat gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sejatinya bukanlah peristiwa langka. Setiap setahun setidaknya terjadi 2-5 kali gerhana matahari. Namun menjadi istimewa karena hanya di daerah-daerah tertentu peristiwa ini bisa disaksikan. Masyarakat yang tinggal di satu wilayah tertentu seumur hidup mereka belum tentu bisa menyaksikan gerhana matahari, khususnya gerhana matahari total yang spektakuler. Apalagi gerhana matahari hibrida. Apakah teman-teman ikut melihat atau menyaksikan fenomena gerhana matahari hibrida tersebut yang terjadi pada tanggal 20 April 2023 di bulan Ramadan ya teman-teman. Apakah teman-teman semua melihatnya? Karena kan jarang gak sih ya ada kayak gerhana matahari kayak gitu. Apa teman-teman tidur apa melihat? Jadi itu tadi pembahasan dari isu-isu yang saya ambil di bulan Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Bila ada salah
kata atau perbuatan di video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.